Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Anugrah Sulaiman, NIM 091084072110 akan mempresentasikan tugas video pada mata kuliah pulau-pulau kecil yang bertema karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langsung saja, ciri-ciri wilayah pesisir. Pendapat Eskur et al. Tahun 1998 dalam Satria tahun 2009 mengenai wilayah pesisir, yaitu A. Memiliki habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang dapat menyediakan sesuatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dari badai arus pasang surut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. B. Dicirikan persaingan untuk sumber daya daratan, laut, dan ruang oleh berbagai stakeholder, seringkali menimbulkan konflik besar dan menurunkan fungsi terpadu dari sistem sumber daya. C. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat mengalihkan Gross National Product atau GNP. Terdapat kegiatan seperti pembangunan, perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata, dan lain-lain. D. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat yang baik untuk urbanisasi. Pendapat lain menyatakan bahwa ciri-ciri wilayah pesisir yaitu: yang pertama, wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi, dan geologi yang sangat cepat. Yang kedua, di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur, tempat asuhan, dan berlindung berbagai jenis spesies organisme perairan. Yang ketiga, ekosistemnya terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai, dan pasir muara, sungai, lamun, dan sebagainya, yang merupakan perlindungan alam yang penting dari erosi banjir dan badai, dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dan daratan ke laut. Yang keempat, sebagai tempat tinggal manusia untuk sarana transportasi dan tempat rekreasi. Ciri-ciri pulau-pulau kecil secara fisik. Yang pertama, terpisah dari pulau besar. Selanjutnya, dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri. Selanjutnya, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidroklimat laut. Luas pulau kurang dari 2000 km dan sangat rentan terhadap perubahan atau manusia seperti bencana angin badai, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, fenomena penenggelaman karena kenaikan permukaan air di laut. Selanjutnya, subtats yang dapat di pesisir biasanya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau dan biasanya didominasi oleh terumbu karang atau jenis bantuan yang ada di pulau-pulau tersebut. Kedalaman air rata-rata antar pulau kecil sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau kecil. Secara ekologis, ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding proporsi ukuran pulaunya. Memiliki risiko perubahan lingkungan yang tinggi. Perubahan ini dapat terjadi karena pencemaran dan atau kerusakan akibat aktivitas transportasi laut, aktivitas penangkapan ikan, akibat bencana alam seperti gempa, gelombang, tsunami, dan penambangan. Adapun selanjutnya yaitu memiliki keterbatasan daya dukung berdasar indikator ketersediaan air tawar dan produksi dari tanaman pangan. Yang terakhir, melimpahnya biodiversitas laut. Adapun lanjutan secara ekologis, pulau-pulau kecil ini adalah pulau yang berpenghuni dan sebagian ada yang tidak berpenghuni. Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas. Kepadatan penduduk yang menempati pulau ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan pulau dan air tanah yang terbatas. Ekonomi lokal pada perkembangannya sangat tergantung ekonomi dari luar pulau induk
atau kontinen. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas atau ketersediaan sarana prasarana rendah, dan transportasi maksimal 1 kali sehari. Di samping faktor jarak dan waktu yang terbatas, jika aksesibilitasnya tinggi maka keunikan pulau lebih mudah terganggu. Adapun perbedaan pulau berpenghuni dan pulau tidak berpenghuni. Pulau berpenghuni adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat ada aktivitas manusia. Sedangkan pulau tidak berpenghuni, pulau terpencil atau pulau tidak berpenghuni adalah sebuah pulau yang belum atau tidak saat ini dihuni oleh manusia. Terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.